Sebelum ada corona, ekonomi kita udah masalah. Kasus pertama di Indonesia menurut Fakultas Kedokteran itu bulan Januari. Dari Januari sampai pertengahan Maret, itu dalam proses self-denial. Kita kehilangan 2,5 bulan yang paling berharga. Pejabat kita kan paling doyan membantah yang udah benar, dibantah gitu. Nah, pada waktu kita mulai sadar itu, kita bukannya nutup arus pekerja dari Cina. Malah ada rencana mau kasih insentif sekian miliar untuk membantu meningkatkan turisme. Bayangin masalahnya corona, yang disewa itu buzzer. Ada juga pejabat yang tadinya super optimis, ekonomi Indonesia bagus, begini, begitu. Akhir Maret berubah menjadi super pesimis. Gara-gara corona, seolah-olah yang disalahkan hanya corona, bukan kebijakan sebelumnya yang ngawur. Sebetulnya ini hanya alasan, mumpung ada corona, budget defisit kita tingkatin, supaya bisa ngutang lebih besar. Otaknya ini kan cuma ngutang. Buat nyediakan 2.000 alat kesehatan buat dokter aja kagak bisa. Ini presiden, ini nggak usah dibayar. Apa dasarnya? Banyak pengusaha motor yang pinjam motor datang ke leasing. Pak, keputusan presiden begini. Urus saja sana sama presiden, kita nggak mau Pak. Merentah itu pakai keputusan, bukan himbauan. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Ya, apa bedanya pulang. Bapak pulang kampung dan mudik? Ya akhirnya yang disebut mencekam itu nggak ada definisinya tuh. Saya lihat begini misalnya, blocking informasi tuh. Setiap hari kita dengar satu informasi, satu paket informasi dari BNPB itu. Yang sifatnya deskripsi. Ya dia gambarin aja begini keadaan, mati sekian, hiduplah sembuh sekian tuh. Jadi itu deskripsi teknis dari COVID-19 ini. Itu blok pertama. Blok kedua, ada pakar, ID, pengamat sosial, sosiolog, political scientist, berupaya untuk menerangkan pada publik dengan maksud agar supaya orang awas. Jadi dia keluarin teori, dia uraikan itu secara metodologis untuk meyakinkan publik bahwa ini berbahaya, sekaligus meyakinkan pemerintah untuk lebih serius. Itu blocking itu yang saya lihat di media massa itu. BNPB dengan deskripsi, para pakar ini dengan preskripsi, dengan keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang seharusnya dilakukan pemerintah. Sementara blocking ketiga, istana itu bermain-main dengan isu ini. Jadi orang, siapa yang mau jadi semacam sumber referensi kita? BNPB yang segera deskriptif, pakar yang sangat normatif karena melihat perbandingan dengan cara dunia mengelola COVID-19 ini, atau istana yang mondar-mandir menemukan kalimat yang tepat untuk diyakinkan pada publik, nggak ketemu kalimatnya. Diminta untuk menerangkan sesuatu, malah apologetik semuanya tuh. Jadi kita lihat ada 3 sumber informasi yang saling membatalkan. Oke. Karena itu misalnya BNPB capek ngomong, kan kalau saya ketua BNPB sialan, gue udah capek ngomong terang-terangin supaya lakukan proteksi habis-habisan. Udah dikritik oleh pakar bahwa kerjaan kita kurang maksimal. Berharap agar supaya presiden kasih sesuatu yang lebih determinatif gitu. Lebih jelas sinyalnya. Nggak dapat juga tuh. Itu yang kemudian menerangkan ya pindah-pindah aja, kemarin ditutup, sekarang dibuka lagi jalan tol atau segala macam. Jadi informasinya tuh berseliweran. Orang itu kalau tragedinya udah maksimal, dia berubah jadi komedi itu. Jadi ada batas psikologi orang, akhirnya ya udahlah komedi aja. Mau dibilang tragedi nggak jelas apa status tragedi, jadi tragedi sekarang pindah jadi komedi itu. Dan itulah hiburan ngabuburit sekarang ya itu. Akan diberikan penundaan cicilan sampai 1 tahun dan penurunan bunga. Tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran atau relaksasi selama 1 tahun.
buat menyediakan 2.000 alat kesehatan.